Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Sekolah tipe ini menjadi perbincangan karena di tahap ini banyak yang gugur dan drama di mana-mana. Guru tambah jahat, pelajaran makin susah, berkelahi di mana-mana, anak perempuan makin jutek, anak laki-laki makin ganas, dan yang paling buruk, harganya makin mahal daratan. Namun dari semua itu, SMP menjadi kewajiban yang seharusnya. Oke, mungkin ada yang tidak mampu atau ada yang berbeda-beda, ada yang tidak mau, aku tidak tahu, tapi dalam pandanganku itu seharusnya. Tapi tetap saja pendidikan itu sangatlah penting. Jika kau masuk SMP mahal, presentase kau buat pintar meningkat. Tapi kau tidak, ya rugi besar. Atau tidak tahu sih. Tapi jika kau masuk SMP murah, presentasi yang buat pintar sangat sulit. Emang ada guru yang mau dibayar murah tapi melakukan kerjanya dengan baik? Ada, tapi kalaupun ada, dia sangat jarang. Dan jika pun ada, dia itu seorang yang mempesona. Pahlawan aja sih, mempesona. Tapi kalaupun tidak pintar, ruginya kecil, plus dapat ijazah. Nah, kebetulan SMP ku itu harganya tengah-tengah. Jadi kualitasnya tengah-tengah juga sih. Namun dalam masa pendidikanku penuh drama. Seperti waktu hari yang lalu, saya kelas 8B dan saya hanya main game seperti anak kecanduan lainnya. Dan ketika istirahat, anak-anak lain pergi keluar dan makan. Oh, tapi saya tidak. Saya sebaliknya makan di kelas dengan di dalam sambil main game sendirian. Ya, aku introvert gitulah. Setelahnya, ibu guru datang ke kelas kami dengan nada yang tinggi. "Berdiri semua!" katanya. Dengan lanjutan, "Kelas ini ada pencuri. Mengaku saja dasar anak munafik." Dia tidak bilang begitu, tapi dia pakai logat. "Ini kelas dapat pencuri. Mengaku jauh di muka-muka munafik. Ngoni pepen." Oke, yang terakhir agak sedikit berlebihan, tapi itu intinya. Nah, karena kebanyakan murid lain di luar, aku sempat jadi tersangka dan dituduh. "Si gendut, Bu," kata perempuan bajingan itu. Sampai sekarang aku masih dendam sama dia. Gendutnya benar, tapi pencurinya sangat salah. Lanjut dengan bu guru menginterogasikan saya beserta 2 murid lain. Namun banyak yang curiga sama saya karena saku kantung celana saya agak berisi. Bu guru langsung merabanya dan memegangnya. Wow, kedengaran aneh, tapi memeriksanya. Dan ternyata isinya hanyalah sampah coki-coki saya. Dalam hati saya, ku bilang, mampus lu. Tapi dalam luar, maaf bu guru, itu sampah belum kubuang. Biasa, manusia yang munafik. Dan pelakunya bukan saya. Wow, sebuah keajaiban. Karena waktu dulu adalah 100.000 itu sangat-sangat berharga buat murid. 100.000 sangat berharga pada masanya. Kau bisa memberi 5 kiko, enggak. Kau bisa memberi 90 kiko. Jika aku perhitungan benar, bodo amat, aku tak pandai matematika. Dan ternyata pelakunya yang duduk di belakang, ternyata pelakunya yang duduk di belakang, pakai drama juga. Bukan aku mengendahkan yang duduk di belakang, tapi pandangan umum yang duduk di belakang kebanyakan begal ataupun nakal. Aku tidak bilang semua karena saya pun duduk di belakang. Namun kebanyakan kita tahu
Yang duduk di belakang pasti nakal. Walaupun tidak semua sih, pandangan umum. Apa lagi ya? Oh, ada lagi. Aku baru teringat. Cerita lainnya, ya, banyak cerita biasa seperti laki-laki berkelahi, perempuan menangis, upacara pingsan, bolos tembok. Walaupun ada satu yang aku merasa paling berbahaya. Berhubungan seks. Ya, hubungan seks. Pada waktu itu, saya dan teman saya berada di les band. Les band apa sih sebutannya? Latihan band, drum band untuk 17 Agustus. Dan setelah itu, kami pun pulang pada jam 5 sore. Dan kejadian itu berada pada saya kelas 9. Kami sedang nyantai. Pulang kegiatan sambil masih nyantai. Dan kemudian kami melihat seorang laki-laki dan perempuan di kelas 9D. Pertama kami bodoh amat, tidak peduli. Mungkin mereka pacaran, kami jadi nyamuk. Namun kemudian karena 9D adalah jalan rute keluar, kami melewati ke sana. Dan kami melihat sesuatu yang harusnya tidak dilihat oleh kami. Bagaimana kami bisa melihatnya? Karena kelas 9D ada di bawah gunung, sedangkan kami di atas gunung. Menuruni gunung, bukan gunung, bukit tidak juga sih. Lebih ke tanjakan, tanjakan tinggi yang harus di jalan pelan-pelan gitu deh. Dan kami bisa melihat dari jendela. Duduk di pojokan kanan, dia harus memilih pojokan kanan yang angle yang sisinya bisa kelihatan oleh kami dari yang ketinggi. Dan mari kita katakan saja bahwa perempuan itu sedang menikmati lollipop yang berwarna pink. Ini masalahnya. Kami bisa jadi anak cepu, bisa laporkan dia dan dapat benefit. Nah juga sih nggak dapat benefit apa-apa, tapi dapat perhatian. Namun laki-laki yang ada di hisap lollipopnya itu laki-laki yang ganas dan brutal. Bisa dikatakan sangat-sangat nakal. Dan kami berdua tahu jika kami mengadunya, kami yang mati, kami yang akan ditonjok habis-habisan. Jadi kami berpikir, daripada kami mati, mendingan pura-pura nggak lihat. Dan disitulah kami berjalan terus sambil gugup. Apakah dia melihat kami? Apakah akan terjadi apa-apa besok? Pada besok harinya tidak terjadi apa-apa. Semuanya jadi biasa dan kami berjanji tidak berbicara pada siapapun sampai hari ini. Ya, itu sebuah cerita. Tapi intinya SMP itu tidak berpengaruh. Ciao.